Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pancasila, Prodi Manajemen, kelas D23. Perkenalkan, nama saya Amelia Brilianti Putri Nugroho dengan 3 digit terakhir 157. Saya Desita Sapitri, 3 digit terakhir 129. Saya Gariza Evan Fadil Tabris dengan 3 digit NIM terakhir 321. Saya Eukaristino Vitalia Patut dengan 3 digit NIM terakhir 121. Saya Faiz Ari Ahmad dengan 3 digit NIM terakhir 362. Untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah Pancasila, kami akan mewawancarai beberapa warga kampus terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, kami dari kelompok 3 dari Prodi Manajemen kelas D23 izin mewawancarai mengenai penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Bapak, apakah di lingkungan UNY sudah terjalin toleransi antar umat beragama? Jika sudah, bagaimana contoh toleransi tersebut? Menurut saya di UNY sudah berjalan, Pak. Toleransi juga alhamdulillah terjaga. Ini dibuktikan dari beberapa di UNY juga ada wadah untuk kegiatan masing-masing pemeluk agama, seperti pemeluk agama Islam juga ada, di lingkungan Evangelia ada misalnya seperti Al-Fatih. Tingkat universitas itu juga ada untuk pemeluk agama lain seperti Buddha, Hindu dan sebagainya. Jadi untuk toleransi insya Allah sudah berjalan dan baik dan diterima doanya. Apakah Bapak bisa memberi contoh penerapan ketika ada masalah penerapan sila tersebut? Kalau untuk ketuhanan, setahu saya UNY itu nggak pernah ada masalah ya, Pak. Karena di sini untuk toleransi alhamdulillah terjaga. Jadi antara pemeluk agama satu dan yang lain itu saling menghormati, tidak saling istilahnya namanya apa ya, saling menjelekkan itu nggak ada, Pak. Jadi kita tetap bertoleransi. Jadi itu masalah insya Allah nggak ada. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu penerapan sila kedua, ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kebijakan kampus mendukung keadilan gender dan memastikan hak asasi manusia untuk semua anggota kampus? Oh iya, tentu saja. Karena kampus itu kan tempatnya lembaga pendidikan, tentunya harus menerapkan Pak, menghargai perbedaan gender dan sebagainya. Selama ini di kampus kita menerapkan itu, Pak. Jadi kita menghargai perbedaan gender, kita istilahnya tidak ada diskriminasi. Ini untuk yang mahasiswa laki-laki atau perempuan itu nggak ada. Jadi tetap ada kesetaraan gender. Baik. Apakah ada masalah dalam penerapan contoh masalah atau pernah terjadi konflik seperti itu? Kalau di lingkup kampus sendiri, Mbak, ya, setahu saya nggak pernah, Mbak. Ya, karena insya Allah di kampus kita juga menerapkan toleransi yang lumayan bagus. Jadi kalau konflik antar pemeluk agama satu yang lain, insya Allah setahu saya belum pernah. Ya, karena mereka saling menjaga, saling menghormati antara satu pemeluk agama dan pemeluk agama lainnya. Terima kasih. Mohon izin Bapak untuk selanjutnya, kami mohon izin untuk bertanya terkait sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk pertanyaannya, menurut Bapak, apakah kampus sudah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa? Oh iya, tentu saja kampus menjunjung tinggi. Ini dibuktikan mahasiswa kampus UNJ itu kan heterogen, Pak. Jadi bukan hanya dari suku Jawa, mungkin banyak bisa menemui dan mungkin banyak juga punya teman-teman ya dari luar, misalkan dari Papua atau dari Jawa sendiri kan ada berbagai macam suku ya, Mbak. Ada suku Jawa, Sunda, terus ada suku yang di Bromo itu suka apa namanya itu? Di Bromo. Jawa Timur itu Bromo, tahu nggak namanya? Tengger atau apa itu? Suku Tengger kayaknya. Ya, itu belum yang duluan itu ada suku dari Papua, mungkin suku Asmat, terus suku Dayak dan sebagainya. Semua di sini ada.
dan alhamdulillah situasinya juga kondusif. Berarti kan UN-nya juga mau juga hasil itu Mbak, persatuan dan kesatuan itu. Mohon maaf Bapak, apakah pernah ada masalah terkait penerapan persatuan kesatuan yang terjadi? Setahu kami sampai dengan saat ini kalau masalah tentang sukuan nggak ada Mbak di kampus yaitu tadi karena juga melakukan sila 3 ya persatuan, juga ada sila kedua ya pertama tadi yang toleransi itu, jadi insya Allah persatuan selalu tetap terjaga. Kalau misalkan dapat benda itu wajar namanya kampus juga kan lembaga pendidikan, mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis, tapi itu masih wajar perbedaan pendapat aja. Tapi kalau sampai istilahnya rusuh, insya Allah nggak ada. Aman. Berarti sudah cukup diterapkan dengan baik sih Pak? Insya Allah sudah sepadan, tapi tentunya ya namanya ini kan masih ada kekurangan kecil mungkin yang kurang kami ketahui bisa jadi, tapi secara umum, secara general sudah bagus. Kemudian mohon izin untuk bertanya terkait sila yang keempat. Sila keempat bunyinya rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah menurut Bapak dalam kampus kita ini sudah menerapkan cara pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam betul. Di kampus kita untuk penerapan sila keempat sudah kita wujudkan. Dalam setiap pengambilan keputusan tentunya tidak hanya memutuskan dari satu pihak, misalkan dari mahasiswa juga punya perwakilan dari BEM, terus dari pihak Civitas juga nanti ada dari pimpinan, terus dari Basarnas dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam wadah untuk perwakilan Mbak untuk ambil keputusan itu. Tentunya untuk keputusan nggak selamanya mungkin nggak mufakat nanti kita bisa voting atau gimana. Yang penting untuk keputusan itu cara pengambilannya itu bukan istilahnya namanya Mbak satu pihak dari berbagai macam unsur perwakilan diambil yang terbaik untuk kemaslahatan bersama. Berarti seperti kayak kemarin kami sempat dapat kayak advokasinya BEM itu memberikan kita suara misalnya terkait PEM maupun yang lainnya gitu nih Pak. Itu bisa dibicarakan juga. Itu. Karena kan nggak mungkin Mbak kalau misalkan seluruh sivitas yang ada di dunia memberikan suara kan nanti kan tentu memakan waktu, jalur dan biaya yang tidak sedikit banyak kan ada perwakilan itu sebagai wadah. Jadi untuk menyalurkan aspirasi atau apa. Berarti penerapan untuk musyawarahnya sudah terlaksana. Baik. Kemudian izin pertanyaan yang terakhir Pak terkait sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ingin kami tanyakan adalah menurut Bapak, apakah di kampus ini sudah menerapkan sila kelima? Apakah udah ada kegiatan sosial di kampus ini? Kalau penerapan Mbak, insya Allah sudah Mbak. Memang karena kita juga dari kampus kan kita sering juga menghadirkan narasumber dari dulu di level pemerintah itu namanya BPIP itu ada Pak Yudila dan sebagainya itu tentang Pancasila itu kita juga aktif untuk Pak sosialisasi atau menyebarluaskan itu. Dan di kampus itu juga kegiatan seperti itu ada Pak. Untuk yang penerapan sila kelima itu itu untuk kegiatannya yang sudah dilakukan sepertinya kalau dalam waktu dekat ini apa Pak? Mungkin satu contoh Pak untuk keadilan sosial bagi mahasiswa. Mahasiswa itu kan masuknya dari berbagai jalur, berbagai latar belakang dan sebagainya. UNJ memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Jadi yang kuliah tidak harus orang yang kaya, yang nggak mampu pun bisa kuliah dengan dari UNJ menyediakan berbagai macam beasiswa, entah itu yang dari swasta ataupun dari nasional dengan KIS dan sebagainya. Itu mungkin salah satu wujud dari keadilan sosial itu. Intinya semua berhak memperoleh pendidikan yang layak di kampus UNJ. Tidak peduli dari orang mampu, orang biasa, yang penting dia punya kemampuan bisa. Untuk masalah biaya nanti biasanya ada beasiswa itu entah dari negara atau dari luar. Berarti sudah adil dalam hal pendidikan, anak-anak bisa, maksudnya mahasiswa-mahasiswa bisa menempuh pendidikan Pak? Insya Allah sudah Pak. Insya Allah sudah. UNJ berusaha mampunya karena pendidikan adalah hak semua warga negara.
ya. Jadi kita berusaha wujudkan itu, tentunya semua itu kan tetap ada aturannya Mbak ya. Jadi UNY juga tetap berpegang pada aturan, tapi UNY berusaha untuk mewujudkan cita-cita dari sila kelima itu, yang mana pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Terima kasih untuk jawabannya dari Bapak dan kesediaan Bapak untuk kami wawancarai. Kesimpulan yang bisa kami coba ambil adalah bahwa di kampus kita menurut Bapak pemahaman dan penerapan terkait kelima sila dalam Pancasila itu sudah diterapkan dengan sangat baik nih Pak. Secara umum ya Mbak, kalau penerapan secara umum insya Allah sudah baik. Tentu saja namanya hidup itu nggak ada yang sempurna, kekurangan kecil-kecil mungkin ada, tapi secara umum, secara general insya Allah kita sudah menerapkan secara baik gitu. Untuk nanti ada kurang kecil, kita berusaha untuk memperbaiki supaya lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya gitu Mbak, kira-kira. Mungkin gitu dulu Pak dari kami, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pancasila Prodi Manajemen mohon izin untuk mewawancarai kakak. Apakah kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelumnya perkenalkan, saya Evan Saya Faiz. dan kakaknya boleh berkenalan terlebih dahulu. Saya Ersa dari Prodi Manajemen. Baik, saya akan mewawancarai kakak terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menurut kakak menerapkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa di kehidupan sehari-hari? Menurut saya ya, kalau penerapan di kehidupan sehari-hari itu bisa, untuk yang pertama bisa melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing umat itu, terus saling menghormati umat beragama lainnya gitu. Oke, terima kasih. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana penilaian menurut kakak terhadap penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kegiatan mahasiswa di luar ruang kelas seperti organisasi atau kegiatan sosial? Menurut saya sudah baik sih penerapannya. Ya, baik. Yang selanjutnya sila ketiga. Menurut kakak, apakah kampus sudah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa? Menurut saya sudah sih. Oke, selanjutnya sila keempat, apakah pernah diadakan musyawarah di lingkungan kampus ini? Ketika diadakan musyawarah Dalam lingkungan kampus ya? ya dalam lingkungan kampus. Kalau dalam lingkungan kampus sih pasti ada, seperti kegiatan mahasiswa itu pasti mengadakan musyawarah juga. Sila kelima, menurut kakak bagaimana kampus ini memastikan adanya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua anggota masyarakat? Bisa untuk bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia gitu kan sudah. Enggak sih? Menunjukkan keadilan. Iya, dan keadilan. Tidak membeda-bedakan. Tidak berbeda-beda. Terima kasih Mas dengan Mas Ersa ya tadi. Iya. Terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancarai. Mungkin segitu saja. Terima kasih banyak Mas. Ya. Selamat siang Bapak. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Prodi Manajemen. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak terkait penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk kesediaannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Karisti. Saya Deswita. Saya Evan. Ya, kemudian Saya dengan Pak Milka, Pak Milka. Milka di sini sebagai security. security. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait Pancasila, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ingin kami tanyakan adalah, baik Bapak. Mohon maaf, kemudian untuk yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana Bapak menerapkan sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Dengan rajin beribadah, bersedekah, terus ya berbuat kebaikan lah untuk kesehariannya. Baik. Baik Bapak.
Kemudian apakah Bapak pernah mengalami masalah ketika menerapkan sila ini? Masalah pasti ada. Ya contoh kecilnya ibadah masih bolong-bolong. Tuh, seperti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Kemudian untuk yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang Bapak ambil dalam pembelajaran, dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengintegrasikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Menolong sesama. Ya mungkin itu aja sih Mbak, lebih ke situ aja. Oke, baik Bapak. Kemudian dalam hal menolong sesama, apakah pernah ada masalah? Untuk selama ini belum ada masalah. Oke, terima kasih Pak. Baik Bapak, kemudian untuk yang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menurut Bapak, apakah kampus sudah menerapkan sila ketiga? Apakah sikap positif terhadap sila ketiga mencakup penghormatan terhadap budaya-budaya yang berbeda sudah diterapkan di kampus, Pak? Kurang lebihnya sudah, tapi masih banyak kurangnya. Untuk di kampus sendiri itu kebersamaan itu masih kurang. Terus untuk interaksinya sesama mahasiswa, karyawan itu juga masih kurang. Baik Bapak, selanjutnya di sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah pernah diadakan musyawarah di lingkup kampus ini Pak? Ketika diadakan musyawarah, apakah setiap anggota yang terlibat sudah dapat berkontribusi? Sering diadakan musyawarah, setiap anggota pasti terlibat dalam hal apapun. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Bapak, kampus ini memastikan adanya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua anggota masyarakat, tidak ya Pak? Ya kemungkinan besar sudah Mbak. Mungkin sekian dari kami Bapak. Terima kasih untuk jawabannya dan kesediaannya untuk diwawancarai. Berarti kesimpulannya yang kami ambil adalah bahwa penerapannya selama ini pemahaman terkait sila Pancasila kelimanya tersebut dan penerapannya sudah cukup baik nggih Pak? Ya, sudah cukup baik. Once. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Once, baiklah. Sekian dari kami Pak. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe. Dadah.